Pemirsa, pembukaan sosialisasi penerapan manajemen risiko dan penyusunan risk register yang berlangsung selama 3 hari di Inspektorat Kabupaten Sorong, Kepala BPKKP Papua Barat, Lepot Setianto, menekankan pentingnya proses ini dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang dihadapi suatu organisasi. Risk Register merupakan dokumen penting yang digunakan untuk mencatat dan menganalisis semua potensi resiko yang mungkin mempengaruhi proyek, program, atau operasi sebuah entitas. Proses penyusunan Risk Register memungkinkan tim manajemen untuk secara sistematis mengidentifikasi resiko-resiko yang relevan, mengevaluasi dampaknya, serta mengembangkan strategi mitigasi yang efektif. Lepot Setianto menjelaskan, pertama-tama dalam menyusun risk register, langkah awal yang dilakukan adalah identifikasi resiko. Ini melibatkan pengumpulan informasi tentang semua kemungkinan resiko yang mungkin terjadi selama pelaksanaan suatu proyek atau kegiatan. Resiko-resiko ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti lingkungan eksternal, perubahan regulasi, teknologi, atau bahkan internal organisasi seperti masalah operasional atau keuangan. Setelah identifikasi, langkah berikutnya adalah mengevaluasi resiko. Ini melibatkan penilaian terhadap tingkat dampak dan probabilitas masing-masing resiko terjadi. Dengan memahami konsekuensi potensial dari setiap resiko dan kemungkinan terjadinya, tim manajemen dapat menentukan resiko mana yang paling kritis dan membutuhkan perhatian lebih lanjut. Menyebabkan kegagalan atau yang akan mengganggu dalam Bapak Ibu melaksanakan program atau kegiatan. Jadi diharapkan dengan nanti Bapak Ibu menyusun risk register, kita bisa mengidentifikasi risiko-risiko apa saja yang nanti akan mungkin bisa Bapak Ibu hadapi, termasuk juga kendala, hambatan, baik itu dari sisi internal maupun eksternal. Nanti akan kita coba eksplorasi, akan kita coba gali. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah setelah kita mengidentifikasi risiko itu, kita akan merumuskan langkah-langkah untuk memitigasi, untuk mengatasi risiko-risiko yang mungkin akan timbul. Sehingga diharapkan baik itu visi, misi, tujuan, sasaran, kemudian juga baik itu di level pemerintah daerah maupun di level UPD dan juga di level kegiatan itu bisa kita jaga, bisa kita pastikan bahwa semua yang sudah direncanakan itu bisa berhasil. Jadi manajemen risiko itu bagian dari salah satu, kalau bisa dibilang, pengendalian, dengan dari disebutkan oleh Bu Direktur bahwa pemerintah telah menetapkan peraturan pemerintah 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern, dan di dalamnya termasuk juga ada manajemen risiko. Proses ini harus menjadi bagian integral dari praktek manajemen yang berkelanjutan. Karena resiko-resiko baru dapat muncul dan kondisi yang ada dapat berubah seiring waktu. Dengan menyusun risk register secara efektif, organisasi dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengelola resiko-resiko yang dihadapi. Semi Venjalang, CWM Channel.